Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MSDM akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul seleksi MSDM. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sifa Uljana, NIM 146. Perkenalkan, nama saya Gustia Suci Istifari dengan NIM 190321100015. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotijah, NIM 19032110017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isnayani, NIM 190321100020. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Fajar Syahroni, NIM 148. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari seleksi. Apa sih seleksi? Nah, seleksi adalah suatu rangkaian proses kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia. Seleksi ini dapat diartikan sebagai proses memilih calon pelamar untuk ditetapkan sebagai karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan seleksi. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan. Nah, perusahaan di sini harus memiliki atau melihat kemampuan karyawan agar sesuai apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia di perusahaan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Jadi di sini perusahaan mengevaluasi pelamar sesuai dengan kriteria dan kemampuannya. Yang keempat yaitu memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Jadi seorang pemimpin harus memperlakukan calon pelamarnya secara adil dan tidak membeda-bedakan. Yang kelima yaitu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Nah, perusahaan penting untuk mengetahui loyalitas calon karyawan sehingga perusahaan menanyakan dengan cara wawancara agar ketika tidak menerimanya karyawan bisa dengan bijaksana. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu 1. Format borang lamaran. 2. Tes kemampuan. 3. Tes potensi akademik atau ability test. 4. Tes kepribadian atau personality test. 5. Tes psikologi. 6. Wawancara. 7. Wawancara dengan supervisor. 8. Evaluasi medis atau kesehatan. 9. Peninjauan pekerjaan yang realistis. 10. Asesmen setter. 11. Drug test. 12. Keputusan penerimaan. Untuk proses seleksi yang pertama yaitu format. Pada tahap format ini, format yang dilakukan adalah format baku atau formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon pelamar. 2. Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. 3. Tes potensi akademik. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. 4. Tes kepribadian. Tes kepribadian menaksir sifat-sifat atau karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. 5. Tes psikologi. Para pengusaha korporat, perusahaan retail, pedagang eceran, dan perbankan, serta perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi ini. 6. Wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadapan satu dengan yang lainnya. Tujuan wawancara yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran
Berdasarkan pengertian di atas, maka wawancara terjadi apabila memenuhi syarat-syarat. 7. Wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja dan yang baru diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan. 8. Evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi termasuk pula evaluasi medis pelamar sebelum keputusan mempekerjakan karyawan dibuat. 9. Peninjauan pekerjaan yang realistis. Peninjauan pekerjaan yang realistis menambah wawancara pengawas atau supervisor. 10. Assessment center adalah cara penelitian atau cara penilaian para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam satu simulasi. 11. Drug test. Tes ini secara khusus meminta para pelamar untuk menjalani analisis air seni sebagai pokok dari prosedur seleksi rutin. 12. Keputusan penerimaan. Terlepas dari apakah supervisor atau Departemen SDM membuat keputusan penerimaan pekerja, menandakan akhir proses seleksi dengan beranggapan bahwa kandidat menerima tawaran kerja. Proses penerimaan kerja menyangkut lebih dari sekedar menyampaikan tawaran. Untuk memelihara hubungan politik yang baik dengan Departemen SDM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan seleksi MSDM. Pendekatan seleksi MSDM bisa melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu seleksi administratif, yang kedua yaitu seleksi tertulis, yang terakhir yaitu seleksi tidak tertulis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses seleksi sumber daya manusia menurut Nitisemito 1996. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah umur usia. Seseorang itu mempengaruhi disiplin, tanggung jawab, pengalaman, kondisi fisik pada usia-usia tertentu. Jika usia tua, dia memiliki kemampuan disiplin, tanggung jawab, pengalaman, kesetiaan yang bagus, namun kondisi fisiknya itu cenderung lemah. Sedangkan pada karyawan yang muda juga memiliki disiplin, tanggung jawab, pengalaman yang bagus, tapi juga memiliki kondisi yang lebih baik, yaitu maka dari itu umur usia itu mempengaruhi dalam proses seleksi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan oleh karyawan-karyawannya. Jika karyawannya itu tugasnya bergantung dengan kekuatan fisik, maka lebih cocok ditangani oleh laki-laki. Sedangkan karyawan perempuan itu menangani pekerjaan lainnya yang nantinya akan cenderung lebih baik. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu kesehatan dalam arti umum, yaitu seorang karyawan tidak mempunyai penyakit yang berbahaya dan tidak dapat menular pada karyawan lain. Yang selanjutnya adalah tubuh. Tubuh itu meliputi badan, berat badan, paman muka, bau badan, potongan rambut, dan cara berjalan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pertimbangan dalam seleksi sumber daya manusia. Yang pertama, kondisi penawaran tenaga kerja, di mana semakin banyak jumlah pelamar yang melamar, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Namun jika jumlah pelamar sedikit, kemungkinan disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, upah yang ditawarkan perusahaan terlalu rendah. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesifikasi yang tinggi. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi berat. Dan yang keempat, mutu calon pelamar itu rendah. Baik, untuk pertimbangan seleksi sumber daya manusia yang ketiga yaitu ada perangkat organisasi, di mana yang pertama terdapat analisis jabatan. Pada analisis jabatan yaitu memberikan informasi mengenai uraian, spesifikasi, standarisasi
jabatan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia, di mana pihak perusahaan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen, di mana proses pengadaan tenaga kerja yang dilakukan yang berjalan efektif akan menghasilkan tersedianya jumlah pelamar yang berkualitas sehingga berpengaruh terhadap proses seleksi. Untuk pertimbangan seleksi sumber daya manusia yang kedua yaitu faktor eksternal organisasi, di mana ini berasal dari di luar perusahaan. Yang pertama ada etika, di mana penerimaan karyawan baru berdasarkan hubungan keluarga, teman maupun suap yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang kedua yaitu ada ketersediaan dana dan fasilitas, di mana pihak perusahaan menentukan jumlah berapa karyawan yang harus diterima. Yang ketiga yaitu faktor kesamaan kesempatan.